Halo Sobat GP semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Semoga Sobat GP semuanya tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K Guru Bahasa Inggris di tahun 2024 ini ya. Oke, video kali ini khususkan untuk para pelamar P3K Guru, khususnya bagi mereka yang termasuk ke dalam kategori P3 atau Priority 3 dan juga P4 atau umum ya. Nah, untuk bagi Anda yang belum mengetahui apa bedanya P3, P1, P2, dan P4 atau umum itu, silahkan dicari di internet ya, ada itu. Oke, dalam video kali ini kita akan bahas tentang soal kompetensi teknis dan pedagogik khususnya yang berhubungan dengan English Teaching atau EFL, English as a Foreign Language Teaching ya. Oke. Ya, bagi kalian yang baru mampir di channel Guru Peduli ini, silahkan untuk subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya sehingga rekan-rekan tidak ketinggalan dengan materi-materi terbaru dari kami. Kalau sudah, dan juga jangan lupa ya untuk share kepada rekan-rekan yang lain sehingga yang lain juga bisa mendapatkan informasi atau manfaat dari video kali ini. Oke, pada bagian pertama dari video kali ini, soalnya akan berfokus kepada teknis pedagogik. Mari kita langsung masuk ke soal pertama. PPP, Present, Practice, and Produce, is one of the most commonly used teaching techniques in EFL classes today because of its simplicity and straightforwardness. In which of the activities below, a teacher may do something that does not relate to the learning objectives. Menurut saya jelas ya buat rekan-rekan semuanya. Jadi PPP itu merupakan salah satu teknik pembelajaran yang paling sering digunakan di EFL hari ini ya, atau pada sekarang-sekarang ini ya, karena kesederhanaannya dan juga kelangsungannya ya, because of its simplicity, sederhana dia, dan langsung straightforwardness ya, and its straightforwardness. Oke, jadi ada suatu kegiatan di dalam PPP itu ada warm up activity, kemudian ada lead-in activity, ada presentation activity, and ada juga practice activity and produce activity, and the last one is actually there is a wrap up activity ya. Oke. Nah, seorang guru, a teacher, may do something that does not relate to the learning objectives. Bisa melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Itu kira-kira di which stage of the activity ya? Kira-kira di tahapan mana? Apakah in warm up activity atau in lead-in activity atau presentation activity atau yang lainnya? Ya, yang tepat jawabannya adalah in warm up activity. Ya, kenapa? Karena warm up activity ini sebetulnya tujuannya ya adalah to change students' brain into English mode ya. Biasanya kalau di sekolah-sekolah itu kan mata pelajaran itu kan berganti ya. Misalnya jam pertama, jam kedua, jam ketiga, dan jam seterusnya ya. Oke. Itu berbeda-beda mata pelajarannya. So the students need to tune up to what they are going to learn ya. That's why a teacher is recommended to conduct a warm-up activity ya, yang biasanya dilakukan dalam whole group activity. Biasanya dilakukan untuk semua siswa di dalam kelas. Tidak boleh ya lebih dari 5 atau 7 menit ya. Singkat, padat, tapi menyenangkan. Kemudian bisa build group relations and developing rapport. Dan bisa mengembangkan atau membangun rapport students juga dengan guru ya. Ya, ini adalah tujuan dari warm up activity, to get students better prepared for the upcoming lesson juga. Jadi ini merupakan tujuan dari warm up activity. If you want to get whole information about warm up activity, you can join our bimbel on P3K khusus guru bahasa Inggris. Oke. Kemudian soal yang kedua ya. Masih talking about present, practice, and produce technique ya. Oke.
sometime or in one of the stages, teachers need to give feedbacks on the evaluation on the performance of the students. Kira-kira di mana? Oke. Jadi in which of the activities below, a teacher may give feedbacks or ask students for feedbacks. Di bagian mana kira-kira guru itu bisa memberikan masukan atau koreksi terhadap kinerja siswa tadi selama di dalam practice and also production level, dan juga meminta feedback dari para siswa tentang how the class runs, or tentang masukan, kira-kira siswa punya masukan apa tentang pembelajaran yang baru saja dilaksanakan. Ya, itu biasanya ada di warm up activity. Kenapa? Karena at the production level kita itu tidak boleh mengoreksi atau memotong kegiatan siswa ya, karena kalau dipotong nanti tidak terjadi production practices atau tidak terjadi the activity which is aimed at building the students fluency, itu akhirnya jadi terhambat begitu ya. Jadi penjelasan tentang wrap up activity itu adalah a wrap-up activity is a time when a teacher may recapitulate the content of the class and give feedback to students, and also ask for feedback from the students, or do an activity to have students excited to look forward to the next class. Jadi di akhir dari pembelajaran itu kita bisa menggunakan satu sesi untuk memberikan masukan, dan juga untuk meminta masukan dari siswa, dan juga untuk membuat suatu kegiatan atau memberikan sesuatu kegiatan sehingga siswa itu excited gitu ya, penasaran to joining the next class begitu ya. Oke. Ya, soal berikutnya masih tentang PPP atau Present Practice Produce ya. Kalau Anda tidak pernah mendengar ini, ya sulit menjawab soal-soal yang berhubungan dengan PPP techniques. Padahal PPP technique ini adalah salah satu one of the most commonly used teaching techniques in EFL today ya. Jangan sampai tidak paham atau tidak tahu. Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 3. Ya, nomor 3, Miss Ati draws a stick figure on the board and draws a speech bubble and write, "My name is John." Jadi Miss Ati itu membuat gambar stick gitu ya. Oke. Saya kira teman-teman tahu ya, gambar di papan tulis kemudian menuliskan sesuatu di dalam bubble, speech bubble atau speech balloon ya. My name is John. Then she elicit questions from the students. Dia mencoba siswa untuk memancing supaya siswa itu menanyakan, "What is your name?" Kemudian Miss Ati menjawab, "Oh, my name is John." Gitu ya. Miss Ati ini representing the figure she just drew on the board ya. Oke. Kemudian she write more sentences describing John characteristic ya. Misalnya, "My favorite food is ice cream." Kemudian she asked the students, kira-kira pertanyaan apa yang Anda berikan kepada John supaya John memberikan jawaban, "My favorite food is ice cream." Kemudian, "Oh, what is your favorite food, John?" Gitu. Kemudian ditulis di papan tulis. Kemudian, "On the weekends I go to the beach." Ya, oke. Kira-kira pertanyaannya apa? "What do you do on the weekend, John?" Ya, misalnya. Nah, itu semuanya tadi dimaksudkan oleh Miss Ati untuk elicit the W8 questions dari siswa. Ya, eliciting atau elicitation is one of the techniques ya you can use to explore students' previous linguistic skills gitu ya. Oke, jadi kira-kira kalau seperti ini ya, Miss Ati doing this activity itu untuk apa? Atau terjadi di bagian mana of the
PPP activity? Is it in warm-up activity, or is it in lead-in activity, or is it in presentation activity? Iya, jawaban yang tepat adalah in presentation activity. Oh sorry, ini salah ya. Seharusnya yang benar adalah it should be in presentation activity, bukan in warm-up activity. Maaf, salah highlighting the option ya. Oke, ya. Kemudian number 4, a teacher gives his student a survey sheet ya, and has them stand up and walk around asking one another questions to complete the survey. Jadi Miss Ati itu memberikan semua siswa sebuah lembar survei, kemudian meminta mereka untuk berdiri dan berjalan saling menanyakan to complete the survey, untuk melengkapi questions tentang survei tersebut. Jadi siswa itu saling menanyakan ya, saling bertanya, ask to each other and filling up the survey sheet tadi. Ya, artinya in this level atau at this stage, siswa itu diharapkan untuk menggunakan bahasa yang sudah dipelajari secara actual activity gitu ya. Jadi ini terjadi pada production level atau produce activity ya. Oke, good. Ya. Oke, itu tadi 4 soal tentang PPP, one of the most commonly used techniques in EFL today ya. Mudah-mudahan bisa membantu, but if it is not clear yet to you, you can contact the telephone number I will present at the end of the video later ya, to join our bimbingan online on P3K khususnya guru bahasa Inggris. Mari kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Iya. Soal berikutnya ini tentang grammar dan expression. Kita lihat, which one is not talking about plan? Dari 4 ini kira-kira yang mana yang tidak talking about plan? Seperti kita ketahui ya, when we are talking about plan itu ada banyak cara. I can say I will go to school tomorrow. I'm going to fly to another country next month, and so on and so on. Nah, di antara 4 ini, A, B, C, D yang bukan merupakan function to talk about plan is Charlie ya. Kenapa? Karena ini memang sama-sama present continuous tense, tapi this present continuous tense is not used to talk about future plan, but it is talking about current activities. Karena the time marker used here, karena keterangan waktu yang digunakan di sini adalah right now, it means sekarang gitu ya. When you are talking about sekarang, itu artinya talking about current activities, not atau ongoing activities ya, not plan. Okay. Soal nomor 2, which of the expressions below is not asking about job? Yang tidak menanyakan tentang pekerjaan adalah Eko. Kenapa? Karena Eko is asking about workplace, tempat kerja ya. Where do you work? I work in SMA 3 misalnya. Oke. Atau I work in what is that? In high school misalnya, dan lain sebagainya. Beda dengan what do you do? I'm a teacher. What's your job? I'm a teacher. What's your occupation? We can say, I'm an English teacher. Can you tell me about your job? Well, I'm an English teacher and I work gitu ya. Jadi kalau where do you work is not asking about job but asking about workplace. Sekarang ini ada conversation between Annie and Mark ya. Annie dia bilang, "Hi Mark, I haven't seen you in campus lately. What happened?" Kemudian Mark menjawab, "Well, I've been aching for the last couple of days, Annie. Saya nggak enak badan, saya sakit beberapa hari ini, Annie." Kemudian Annie bilang, "Oh, I'm sorry to hear that, Mark. Okay, why don't you see a doctor?" Gitu ya. Kemudian
Nah, pertanyaannya adalah, what does Annie mean dengan why don't you see a doctor? Apakah she is asking Mark the reason not to see a doctor? Atau apa? Iya. Yang dimaksud Annie dengan why don't you see a doctor is actually Annie giving atau suggesting Mark to see a doctor. Seperti kita ketahui, ada banyak cara atau ekspresi atau function we can use to express suggestions, ya. Kita bisa bilang, why don't you see a doctor? Kita bisa, oh, you should see a doctor, misalnya. Oh, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oke, soal berikutnya, nomor 4. Ini grammar. Kira-kira menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah? Iya, jawaban yang tepat adalah Charlie. Karena ini negatif ya, he doesn't have berarti any pens. Negatif ya, kita diikuti dengan any. Kemudian, but he has some pencils. Oke, jadi jawabannya adalah Charlie. Kemudian soal nomor 5. There are few English teachers in Indonesia who speak English accurately. What does the above expression mean? Kira-kira ini artinya yang mana di antara A, B, C, D ini? Iya, yang paling tepat adalah delta. There are few English teachers in Indonesia, hanya sedikit guru bahasa Inggris di Indonesia who speak English accurately, yang bisa berbicara bahasa Inggris dengan tepat. Oke, accurate. Accurate itu lebih daripada fluently ya. Kalau fluently itu hanya lancar saja. Kalau accurately itu artinya selain lancar dan tepat. Artinya pemilihan katanya, intonasinya, pronunciation-nya ya. Kemudian ekspresinya gitu ya. Oke. Jadi yang berarti there are few English teachers in Indonesia who speak English accurately, itu artinya adalah there aren't many English teachers in Indonesia who speak English accurately, gitu ya. Tidak banyak guru bahasa Inggris di Indonesia, nah, gitu ya artinya. Oke, number 6, which one is incorrect? Mana yang salah? Yang salah adalah Charlie, ya. Oke. Secara structure atau structurally, this sentence is correct, but not grammatically, gitu ya. Secara struktur benar subjek dan subjek ya, tapi dalam grammar ya ini nggak benar. Kenapa? Karena in English itu diri kita harus setelah orang lain ya, seperti B misalnya. Maria and I are university students. Oke, bukan I and Maria are good friends. You can correct this menjadi Maria and I are good friends, gitu ya. Oke, ya. Ini namanya tingkatan accuracy ya, and also appropriacy. Jadi ada tingkatan di dalam kemampuan berbahasa Inggris. Fluency, accuracy, appropriacy. Fluency itu kelancaran, accuracy itu ketepatan menggunakan ekspresi, grammar, vocabulary, dan appropriacy itu ketepatan kalimat yang digunakan dengan konteks. Oke. Kemudian yang 7, after the evaluation, the professor advised Ahmad that, apa kira-kira? Iya, jawabannya adalah Charlie. He study harder. Ini adalah special structure ya. Setelah kata-kata tertentu seperti advice ya, kemudian suggest. Kalau diikuti dengan that clause, maka kata kerja di that clause tersebut harus bare infinitive. Begitu ya sobat GP semuanya. Oke, ya. Berikutnya soal nomor 8. I haven't seen Widya at work this week. Kira-kira apa? Ini ada haven't seen. Jadi the auxiliary is haven't. Berarti untuk short answers atau short response-nya itu juga harus pakai yang sama ya, have juga. Tetapi ini negatif, maka kita harus pakai yang negatif juga. Berarti yang benar adalah neither have I. Oke. Kenapa tidak D? Kalau D ini, kalau mau pakai I haven't, itu bukan pakai neither, tapi pakai either, gitu ya. I haven't either, gitu ya. Oke. Ya, berikutnya soal nomor 9.
Ini adalah apa namanya, phrasal verb ya, kata kerja. Sorry, bukan phrasal verb ya. Ini namanya collocation ya, oke, grammar. Jadi kalau ada kata interested itu berarti preposisinya yang harus digunakan adalah in. Interested in Korean drama examples. Kemudian ini tentang participial verbs ya. Doing nothing on the weekend, I feel bored. Oke, bukan boring ya. Jadi beda antara present participle dengan past participle. Kalau present participle itu berakhiran dengan eng. When something is boring, you will feel bored, gitu ya. Nah, oke, kalau boring itu dia lebih aktif ya. Ketika sesuatu itu membosankan, maka kita akan get bored, gitu ya. When something is exciting, you will get excited. When something is interesting, you will be interested, begitu. Oke, soal yang ke-11. If I were a doctor, I would work in a hospital. What does the sentence mean? It means apa? I don't work in a hospital. Begitu Sobat KP semuanya, semoga bermanfaat. Dan bagi kalian yang menghendaki atau masih belum yakin dengan kemampuannya dan mau ikut bimbel online P3K 2024 Guru Bahasa Inggris, join Ayo Lulus. With only 385k, you can learn a lot of things with us in Ayo Lulus ya. And the materials you will get is teknis, materi kompetensi teknis, kompetensi managerial, and also social cultural. The class is always not Friday but Saturday ya. Okay, at 16 to 18 p.m. Okay, and you can contact this number in WA or you can also directly call. Thank you very much for your attention guys. Semoga bermanfaat and semoga Anda lulus dan berhasil mencapai keinginan Anda di tahun ini juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.